Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Marcus Rashford tampil hebat saat Manchester United mengalahkan Sheffield United dengan skor 3-2 pada laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Pada laga ini Marcus Rashford membukukan 2 gol. Ada 2 catatan penting dari pencapaian 2 gol pemain berusia 23 tahun ini. Pertama, Marcus Rashford sudah mencetak 5 gol pada Liga Inggris musim ini dengan semua berstatus gol tandang. Ini merupakan jumlah gol terbanyak seorang pemain dalam laga tandang dan tanpa gol di partai kandang. Kedua, total ia telah mencetak 42 gol di semua kompetisi saat Manchester United dilatih oleh Gunnar Solskjaer. Ini jumlah gol terbanyak seorang pemain dengan satu pelatih di Setan Merah sejak Sir Alex Ferguson pensiun tahun 2013. Jadi tak berlebihan rasanya jika sosok Marcus Rashford merupakan raja gol Manchester United pada era kepelatihan oleh Gunnar Solskjaer. Solskjaer sendiri memuji penampilan Rashford, utamanya kerjasama sang pemain dengan Anthony Martial yang juga membukukan 1 gol. Kedatangan pemain berusia 11 tahun di Manchester United tidak pernah digembar-gemborkan. Namun kali ini cukup spesial karena yang direkrut adalah anak dari legenda klub Wayne Rooney. Meskipun usianya sudah 35 tahun, namun Rooney belum juga memutuskan gantung sepatu. Ia masih aktif bermain di divisi Championship bersama klub yang pernah diasuh legenda Chelsea Frank Lampard, yakni Derby County. Rooney juga mulai merintis karir sebagai pelatih di klub tersebut. Jadi ia memegang status sebagai pemain sekaligus pelatih interim di Derby County. Kendati demikian, hubungan Rooney dengan Manchester United belum benar-benar terputus. Apalagi setelah sang anak Kai menandatangani kontrak usia muda dengan ex-klubnya tersebut. Rooney mengumumkan kedatangan sang anak di Old Trafford melalui unggahan di media sosial Twitter miliknya. Kai merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dalam keluarga kecil Rooney. Selain dirinya ada juga Clay, Kit, dan Cass. Rooney sampai harus meninggalkan pekerjaannya di Derby guna merayakan momen bahagia tersebut. Ia berangkat menuju Manchester usai membawa Derby menang atas Swansea di ajang Championship dengan skor 2-0. Marcus Rashford layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Sheffield United versus Manchester United, duel pekan ke-13 Premier League 2020-2021. Rashford bermain di pos winger kiri pada laga ini dan dia menyuguhkan permainan impresif. Dia hampir selalu berada di ujung serangan balik cepat MU. Watchcourt memberikan rating 8,9 untuk performa Rashford pada laga kali ini. Hanya kalah dari pemain lawan David McGoldrick, yakni 9,2. Namun Rashford layak jadi man of the match karena membantu MU menang. Dia melepas total 5 tembakan terbanyak bersama di pertandingan, pun membuat 4 percobaan dribble. Yang jelas kedua gol Rashford tercipta pada momen krusial pertandingan. Bruno Fernandes telah menjadi sosok inspirator sejak bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020. Gelandang asal Portugal itu menjadi salah satu pemain penting di skuad Setan Merah. Bruno Fernandes telah mencetak 23 gol dan memberikan 14 assist dalam 40 pertandingan bersama MU. Namanya selalu ada dalam line up skuad racikan oleh Gunnar Solskjaer. Namun Fernandes tidak bisa menyelamatkan Setan Merah dari tersingkir di fase grup Liga Champions. Alhasil MU harus terlempar ke Liga Eropa untuk tahun kedua berturut-turut. Meski demikian, Andy Cole telah memperingatkan MU untuk melindungi Fernandes sebelum bersaing di kompetisi utama Eropa. Sebab pemain berusia 26 tahun itu akan menarik minat sejumlah klub top Eropa. Bruno Fernandes dipuji karena sikap kepemimpinannya. Cole pun memuji sang gelandang dalam aspek itu. Musim Manchester United sungguh warna-warni. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer terbuang dari Liga Champions. Menyedihkan, tapi di saat yang sama mulai menemukan performa apik di Premier League.
Kemenangan atas Sheffield United tadi pun mengantarkan MU menorehkan catatan impresif di Premier League. Mereka merupakan tim keempat dalam sejarah kasta tertinggi Liga Inggris yang bisa menorehkan 10 kemenangan tandang beruntun. Catatan 10 kemenangan tandang ini pun unik. Pada 6 laga diantaranya MU kebobolan terlebih dahulu, tapi kemudian bisa berbalik unggul dan menang. MU pun mencetak minimal 2 gol dalam 10 laga tandang beruntun itu, menyamai catatan Tottenham Hotspur dari tahun 1960 silam. Perlahan-lahan MU mulai menemukan ritme terbaik mereka, berpeluang jadi runner-up andai memenangi 1 tabungan pertandingan. Catatan tandang impresif itu sayangnya masih belum cukup mengamankan MU dari kritik. Pasalnya torehan mereka di Old Trafford terbilang buruk. MU pernah dihajar Tottenham 1-6 di Old Trafford dan hanya bisa memetik 1 kemenangan dari 5 laga liga terakhir di Old Trafford yang jelas anomali. MU jago bermain tandang, tapi kesulitan di kandang sendiri. Jika benar mereka berpotensi jadi juara, seharusnya catatan minor ini bisa segera diperbaiki. Bagaimanapun yang terpenting MU berhasil membangun momentum memasuki sisa Desember yang padat ini. Manchester United akhirnya kembali ke jalur kemenangan di ajang Premier League. Mereka sukses meraih 3 poin usai mengalahkan Sheffield United di markasnya Bramall Lane dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini kian memperkuat predikat Manchester United sebagai tim jago tandang. Ini adalah kemenangan mereka yang ke-10 di markas lawan, dan The Red Devils adalah tim keempat yang menorehkan rekor tersebut dalam sejarah kasta tertinggi Liga Inggris. Situasinya berbanding terbalik ketika Manchester United tampil di Old Trafford. Menurut catatan, Paul Pogba DKK baru meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan Premier League di markasnya sendiri. Sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer ingin segera memperbaiki torehan buruk tersebut. Kami harus memperbaiki performa di kandang. Ini tak lagi terasa seperti di kandang atau tandang dengan kondisi tanpa fans. Kami harusnya lebih terbiasa bermain di lapangan Old Trafford ketimbang lapangan seperti ini. Hari Minggu ada laga besar. Kami sudah menunggu ini bertahun-tahun lamanya dan telah siap untuk itu, lanjutnya. Kendati menang, Solskjaer tetap memiliki beberapa catatan soal performa anak asuhnya. Ia melihat para pemain tampak ceroboh saat sudah unggul 3-1 dan harapannya kejadian yang sama tidak terulang di masa depan. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan membangkitkan kembali ketertarikannya kepada gelandang Atletico Madrid yaitu Saul Niguez yang diproyeksikan sebagai pengganti Paul Pogba. MU kini dikabarkan sudah bersiap kehilangan Paul Pogba, maka dari itu mereka mencari amunisi baru di lini tengah. United akhirnya disebut mengincar target lamanya Saul Niguez. Kabar itu diklaim oleh Picajes. Akan tetapi media tersebut mengatakan mungkin ada kesulitan yang harus dihadapi oleh MU untuk merekrut Saul. Masalah tersebut terkait soal harga. MU kabarnya siap mengeluarkan dana hingga 70 juta euro bagi pemain 26 tahun tersebut. Akan tetapi Saul memiliki klausul rilis mencapai 135 juta pound sterling. Atletico sendiri tak buru-buru melepas Saul Niguez sebab sang pemain masih terikat kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Nemanja Matic percaya diri menyebut Manchester United sudah cukup berkualitas untuk bersaing jadi penantang gelar Premier League musim ini. Baginya kualitas MU sudah ada, tinggal dimatangkan. Musim sudah berjalan sekitar sepertiga. MU sekarang tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, tapi masih menyimpan 1 pertandingan. Artinya MU bisa naik ke peringkat kedua andai memenangi 1 pertandingan simpanan tersebut. Inilah yang membuat Nemanja Matic yakin MU punya berpotensi jadi juara. Kemenangan kali ini sebenarnya tidak datang dengan mudah. MU lagi-lagi kebobolan terlebih dahulu meski akhirnya bisa mencetak 3 gol kemenangan. Bagi Matic tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. MU hanya tidak beruntung. Tambahan 3 poin ini pun sangat penting ketika tim-tim top lainnya gagal meraih poin penuh pada pekan ke-13 kemarin. Seperti yang dijelaskan di atas, Manchester United punya peluang naik ke peringkat kedua. Karena itulah Nemanja Matic percaya diri MU punya kesempatan bersaing dengan penantang gelar lainnya. Mungkin belum pasti juara, tapi setidaknya bisa bersaing. Sebuah saran diberikan Clinton Morrison kepada Manchester United.
Mantan striker Crystal Palace itu menyarankan Setan Merah untuk memperkuat skuadnya di Januari agar bisa meraih juara Premier League. Morrison mengatakan kalau Setan Merah punya kesempatan untuk menjadi penantang gelar. Namun jika United ingin menjadi juara, maka mereka harus memperkuat skuadnya di bursa transfer Januari. Salah satu area yang perlu diperkuat Setan Merah adalah lini belakang. Morrison menilai bek RB Leipzig Dayot Upamecano sebagai orang yang tepat untuk memperkuat barisan pertahanan United. Dean Henderson menjadi salah satu nama yang paling disorot dalam lawatan Manchester United ke kandang Sheffield United. Manchester United memang sukses memenangi laga ini dengan skor 3-2. Namun penampilan Henderson yang merupakan kiper kedua Setan Merah bisa dibilang jauh di bawah standar. Dalam laga ini, Ole Gunnar Solskjaer mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Dean Henderson yang notabene musim lalu dipinjamkan ke Sheffield United. Sayangnya, kepercayaan ini tak dijaga dengan baik oleh Henderson. Kiper 23 tahun itu melakukan blunder yang berujung gol pada tuan rumah ketika laga baru berjalan 5 menit. Netizen penggemar Manchester United di media sosial Twitter pun ramai-ramai menghujat performa Henderson. Berikut beberapa di antaranya.